kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran yang diajarkan guru kepada siswa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang dimaksud dengan isi dan bahan pelajaran itu sendiri adalah susunan dan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun keduanya memiliki posisi yang berbeda. Kurikulum berpotensi sebagai pedoman yang memberikan arah, tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pengajar adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antar guru. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, mulai dari tujuan yang umum hingga tujuan yang khusus yang dapat diukur. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikulum. Yang keempat, tujuan internasional dan tujuan pembelajaran. Kedudukan kurikulum. Menurut Omar Muhammad atau Mi Asyik Syaban mengatakan bahwa kedudukan kurikulum dalam pendidikan menguatkan upaya serius yang direncanakan untuk melakukan perubahan yang diusahakan oleh proses pendidikan pada tataran tingkah laku individu, tataran kehidupan sosial, dan tataran relasi dengan alam sekitar. Pembahasan kedudukan dan landasan kurikulum. Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan. Kurikulum berisikan tujuan yang ingin dicapai, bahan kegiatan pengajaran dan alat-alat pengajaran. Kurikulum juga merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli atau spesialis kurikulum. Landasan kurikulum. Landasan kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu pertama, filosofi dan pengetahuan ilmiah, kedua, masyarakat dan kebudayaan, ketiga, individu, keempat, teori belajar mengajar. Dari keempat, yaitu sumber pengetahuan perencanaan pengembangan kurikulum. Ada 4 hal yang penting dibahas dalam perencanaan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan dan tujuan kurikulum yang hendak dicapai. Yang kedua, keberadaan sistem pendidikan dan sistem kurikulum yang berlaku. Dan yang ketiga, alternatif kebijakan dan prioritas untuk mencapai tujuan kurikulum. Dan yang keempat, strategi, yaitu penentuan cara terbaik untuk mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya materi kelima, yaitu prinsip-prinsip perencanaan pengembangan kurikulum. Ada beberapa macam prinsip kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip interdisipliner berkaitan dengan pengembangan manusia, dan yang kedua, prinsip objek rasional diarahkan untuk kepentingan pendidikan yang luas dan berkarakter. Yang ketiga, serta perencanaan pengembangan kurikulum berdasarkan pengalaman dan evaluasi kurikulum sebelumnya. 1. Kurikulum dan pengajar merupakan dua hal yang tidak terpisahkan walaupun keduanya memiliki posisi yang berbeda. Kurikulum merupakan rencana tertulis yang berupa ide-ide dan gagasan-gagasan. 2. Kurikulum yang membentuk suatu sistem mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu komponen pengalaman belajar, isi materi strategi pencapaian, dan komponen evaluasi. 3. Komponen-komponen yang membentuk suatu kurikulum selanjutnya melahirkan sistem pengajaran yang menjadi pedoman guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar dalam kelas.